Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazratul Faroyani dengan NIM 2015 1030 1029 dari program studi ilmu tanah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial mengenai pembuatan peta kerapatan vegetasi kanan, terus kita klik properties, kemudian pilih VSD 1984 UTM, kemudian setelah itu kita add data, di mana data itu menggunakan data Landsat 8. Nah, pilih data yang kodenya B1 sampai B6, kemudian add data semuanya. Setelah di add data, kemudian kita cari di point search, di tool search, nanti kita cari composite band. Kemudian setelah composite band, kita add data, kemudian pilih mau ditaruh di mana, maksudnya ditempatkan di mana filenya. Nah, setelah itu kita namakan filenya tersebut dengan latihan. Kemudian setelah itu jangan lupa di beberapa laptop ditambahi .tif. Setelah itu proses composite band ini memerlukan waktu yang cukup lama, jadi kita harus menunggu terlebih dahulu. Band selesai, nanti kita close. Habis itu kita add data. Yang kita masukkan itu data administrasi yang udah ada. Setelah itu add data administrasi, kemudian kita pilih mana batas desa yang mau kita buat peta NDVI seperti itu. Untuk memudahkan kita dalam melakukan pemetaan, maka di zoom to layer, maksudnya di zoom out, kemudian kita pilih mana batas desa yang mau kita buat peta. Setelah itu memudahkan kita mengetahui bagian mana yang kita pilih atau desa mana yang kita pilih, maka klik di administrasi, kemudian klik kanan, terus kita cari open attribute table, kemudian kita search mana yang ada tandanya biru. Nah, di sini yang peta yang saya buat itu yaitu Desa Suco. Nah, setelah itu kita ke image analysis, klik latihan, kemudian kita klik clip. Setelah klik clip, maka kita klik NDVI yang berlambang daun tersebut. Nah, setelah seperti itu kita bisa mengencentang data-data yang tidak dibutuhkan. Nah, kita pilih tools, kemudian analisis tool, arc toolbox, kemudian kita cari spatial analysis, kemudian reclass. Nah, di sini muncul, kemudian pilih kelasnya 3 aja, terus kita ubah ke brick volumenya, kita ubah ke 0,25 dan 0,5. Setelah itu disimpan. Jangan lupa dengan format nama yang udah dijelaskan. Setelah reclass-nya berhasil, maka akan berubah warna. Kemudian kita klik reclass, kemudian klik kanan, open attribute table, kemudian add file. Nah, name-nya itu diganti keterangan. Setelah itu oke, dan selanjutnya itu editing future, continue, start editing, terus kemudian open attribute table. Keterangannya itu diisi keterangan sesuai yang dianjurkan di PPT, maksudnya yang ada materinya kan. Kemudian
di sini kita pakai kehijauan rendah, sedang, dan tinggi. Setelah itu setelah kita pilih udah, terus di close, terus itu pilih ya layers property, kemudian kita bisa menyesuaikan warnanya. Nah, jangan lupa diganti keterangan. Nah, setelah itu nah, perubahan warnanya sudah terjadi. Setelah itu sekarang kita mau proses editing pembuatan petanya. Kita klik file, kemudian backstop itu nanti kita edit. Nah, di sini kita bisa pilih A3, kemudian landscape di centang bagian use printer, kemudian kita pilih A3 di landscape, oke, kemudian nah sudah muncul seperti itu, keterangannya sudah terlihat, kemudian muncul garis. Nah, setelah muncul seperti itu landscape, nah kita atur marginnya, posisinya kanan kiri itu bisa kita kasih 2 atau 3, opsional ya, menyesuaikan dari teman-teman mau dikasih berapa, yang penting sama. Nah, kemudian kita atur skalanya mau berapa. Nah, kemudian setelah itu kita sesuaikan gambarnya dengan posisi layernya atau di situ kertasnya, bisa jadi. Kemudian kalau ingin menggeser gambar-gambarnya, tinggal kita pilih icon tangan. Nah, bisa juga. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Nah, kalau di sini saya langsung kasih judul. Nah, kasih judul itu gimana? Di insert text bisa. Nah, untuk teksnya itu di sini saya membuat peta kerapatan vegetasi Desa Suco. Nah, kemudian font dan ukurannya, maksudnya huruf dan ukurannya bisa menyesuaikan dari peta yang teman-teman buat. Kemudian kita insert round, penyesuaian bentuk dan posisinya itu menyesuaikan dari teman-teman sendiri. Nah, kemudian tapi tetap menyesuaikan dengan kaidah ini ya, pembuatan peta. Nah, ternyata nah, di sini saya menggunakan skala 1:30.000. Nah, karena tidak ada ketentuan khusus, kemudian kita add ya itu untuk melengkapi skap bar, untuk melengkapi data yang ada di peta. Kemudian kita ubah yang awalnya milimeter menjadi kilometer, kemudian km. Setelah itu kita ganti keterangan legend itu menjadi keterangan, kemudian next. Nah, di sini kita bisa input yang data yang kita buat tadi yang di NVI. Kemudian nah, kita pisah dulu. Nah, setelah dipisah di ungroup kemudian dihapus keterangan yang tidak digunakan. Nah, setelah itu kita group lagi biar memudahkan dalam proses editing kita. Kemudian nah, bisa menyesuaikan ya posisinya, menyesuaikan dengan peta yang udah dibuat dan juga menyesuaikan dengan apa aja yang akan diletakkan di sana. Nah, jangan lupa di terakhir kita menyertakan sumber data yang kita pakai. Di sini kita menggunakan sumber data Lansa 8 Olis Atris. Nah, jangan lupa itu merupakan yang paling penting. Nah, setelah itu jika dirasa sudah cukup, maka bisa di-export di file, kemudian bagian ekspor, kemudian
pilih ekspor dalam bentuk JPG, simpan sesuai tempatnya, bisa kondisional. Nah, sini mau disimpan di mana aja, menyesuaikan dari teman-teman buatnya di mana ya. Jadi terima kasih atas waktunya telah menyaksikan video tutorial pembuatan peta vegetasi Desa Suco. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.